Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Limbong dengan NIM 1805151043. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan membahas mengenai Enterprise Risk Management atau manajemen risiko perusahaan. Baiklah, kita akan membahas mengenai Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management atau manajemen risiko perusahaan bisa disingkat dengan IRM. IRM adalah proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personalia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar masih dalam batas-batas risiko appetite, untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas. Definisi IRM tersebut mencerminkan beberapa konsep fundamental. Di antaranya, IRM adalah proses IRM diimplementasikan oleh orang-orang di perusahaan. IRM diterapkan dalam formulasi strategi perusahaan, dibuat oleh manusia dari segala lapisan organisasi, dan IRM dirancang untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan, di sini tujuannya ada 4. Yang pertama, strategi. Tujuan tingkat tinggi diselaraskan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua ada operasi, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada pelaporan, laporannya dapat dipercaya. Yang keempat ada ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai komponen risiko. Di sini ada 8 komponen. Yang pertama, komponen lingkungan internal. Tingkat komponen ini menentukan dasar model IRM perusahaan bagi seluruh komponen lainnya, mempengaruhi cara strategi dan tujuan harus ditetapkan. Bagaimana struktur aktivitas bisnis berkaitan risiko dan bagaimana risiko diidentifikasi dan disikapi. Yang kedua, menentukan tujuan. Elemen ini mengatakan bahwa di samping lingkungan internal yang efektif, perusahaan harus menetapkan serangkaian sasaran strategis sesuai dengan misi terhadap operasional, pelaporan, dan kepatuhan kegiatan. Yang ketiga ada identifikasi kejadian. Insiden perusahaan atau kejadian eksternal yang mempengaruhi penerapan strategi IRM dan pencapaian tujuannya. Banyak perusahaan saat ini memiliki kinerja perangkat monitoring yang kuat untuk memantau biaya, anggaran, jaminan mutu, kepatuhan, dan sejenisnya. Yang keempat ada penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan suatu perusahaan untuk mempertimbangkan apa efek potensi peristiwa terkait risiko, mungkin memiliki prestasi suatu perusahaan dari tujuannya. Sebagai bagian penting dari proses penilaian risiko ini, bagaimanapun adalah kebutuhan untuk mempertimbangkan risiko yang melekat dan residual. Yang kelima, respon risiko. Untuk mengembangkan strategi respon risiko yang tepat, berikut tanggapan risiko dapat ditangani di salah satu dari 4 cara dasar ini. Yang pertama, penghindaran, pengurangan, sharing, dan penerimaan. Yang keenam ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian IRM adalah kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan respon risiko diidentifikasi. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Komunikasi IRM adalah aspek kedua dari komponen ini. Ini berbicara tentang komunikasi di luar aplikasi IT saja, seperti kebutuhan akan mekanisme untuk memastikan semua pemangku kepentingan menerima pesan terkait kepentingan perusahaan dalam mengelola risikonya. Yang kedelapan ada pemantauan, ditempatkan di dasar komponen kerangka model IRM. Monitoring IRM diperlukan untuk menentukan bahwa semua komponen IRM terpasang bekerja secara efektif. Hubungan antara tujuan dan komponen-komponen. 4 tujuan dan 8 komponen IRM digambarkan dalam matriks 3 dimensi COSO IRM Cube. Gambar ini mencerminkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada IRM untuk entitas yang bersangkutan secara menyeluruh, atau berdasarkan 4 tujuan atau dari 8 komponen, atau unit organisasi atau dari sisi manapun. Project Demo. Menentukan efektivitas IRM merupakan pertimbangan berdasarkan penilaian apakah ke-8 komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. 8 komponen merupakan kriteria atau ciri IRM yang efektif. Agar 8 komponen berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang signifikan dan risiko harus ditempatkan di dalam risk appetite entitas.
Keterbatasan. Keterbatasan IRM merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia dalam membuat keputusan bisa salah atau risiko, atau keliru. Keputusan menanggapi risiko dan penentuan sistem dan prosedur pengendalian harus mempertimbangkan relatif cost dan benefit. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia, pengendalian dapat diterobos lewat kolusi dua orang atau lebih, dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan IRM. Peran dan tanggung jawab. Direktur utama bertanggung jawab sebagai pemilik IRM. Para manajer mendukung falsafah IRM, mendorong ketaatan terhadap risk appetite, dan mengelola risiko dalam wilayah tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerance. Seorang pejabat dengan tanggung jawab khusus atas risiko, pejabat di bidang keuangan, auditor internal, dan orang-orang tertentu lainnya mempunyai tanggung jawab kunci. IRM dan audit internal. Manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk manajemen sebuah perusahaan berkualitas. Manajemen risiko ini sendiri kerap dikaitkan dengan proses audit internal yang dilakukan secara berkala oleh pihak perusahaan itu sendiri. Fungsi utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada, sementara tugas utama dari audit internal adalah untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi perusahaan telah ditangani dengan maksimal. Di sisi lain, tuntutan dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal perusahaan, membuat keberadaan audit internal sebagai pelengkap sistem manajemen risiko menjadi semakin dibutuhkan. Tiga jenis risiko. Yang pertama ada risk tolerance. Risk tolerance adalah tingkat risiko yang dapat diterima berkenaan dengan capaian tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik diukur dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan target terkait. Yang kedua ada risk appetite atau selera risiko. Selera risiko adalah jumlah risiko yang secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai dan secara umum memahami risiko terkait yang diambil. Yang ketiga ada risk maturity. Risk maturity mengukur seberapa jauh suatu organisasi melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan best practice yang berlaku. Sekian penjelasan mengenai manajemen risiko perusahaan. Terima kasih.